Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai pengantar probabilitas dan statistika, dan nanti ada statistika deskriptif, metode grafis. Langsung saja pendahuluannya. Dalam pemodelan fenomena random seperti pemodelan populasi atau eksperimen alat, yang paling berperan adalah probabilitas. Melalui model-model tersebut bisa dilakukan inferensi atau mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi sampel yang merupakan bagian dari populasi. Sebenarnya teori probabilitas itu mempunyai catatan sejarah yang kaya dan panjang, dimulai sekitar abad ke-17 saat De Chevalier de Mire, Pascal, dan Fermat membangun formula matematika dalam perjudian. Jadi pada abad 17 itu probabilitas dan statistika tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tanpa sadar itu mereka menemukan ilmu pengetahuan gitu ya, tapi mereka menggunakannya sebagai perhitungan atau formula matematika dalam perjudian. Kalau misalnya kalian pengen lihat film yang seru tentang probabilitas dan statistika ya, silahkan bagi yang pecinta film bisa nonton film 21 atau 21, tulisannya 21 gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang sudah nonton. Nah, di situ nanti diceritakan tentang mas-mas pada zaman saya muda, itu dia mas-mas ya. Mungkin sekarang sudah tua gitu ya. Mas-masnya itu cakep, tampan ya, pinter, muda, jenius gitu, tetapi menggunakan kepintaran dan kejeniusannya dalam bidang probabilitas statistikanya untuk berjudi gitu. Hingga nanti suatu saat dia kecantol sama cewek, ya biasalah gitu ya, harta tata wanita gitu. Itu pengantar untuk probabilitas dan statistika. Kemudian kaitannya dalam bidang teknik elektro, itu contoh kasusnya nih. Kalau nanti suatu saat kalian lulus dari TE-nya ITDA ya, kemudian kalian dapat rezeki di perusahaan listrik atau perusahaan bolam gitu misalnya. Kemudian dalam contoh kasus ini ada dua perusahaan, katakanlah A dan B, sama-sama menekuni bidang bola lampu atau produksi bolam gitu. Nah, dari perusahaan A dan B ini keduanya mengklaim bahwa produknya itu lebih bagus dan tahan lama. Gitu. Dua-duanya ngeyel gitu. Wah, punya saya ini yang bagus dan tahan lama gitu. Nah, sebagai orang yang sudah pernah mengenyam pendidikan dan mendapat mata kuliah probabilitas dan statistika, atau lebih tepatnya misalnya seorang peneliti, dengan klaim dari dua perusahaan itu tentunya tidak langsung percaya, wah benar nih A yang bagus, benar B yang bagus gitu. Dalam menentukan apakah benar A yang bagus atau B yang bagus, tentu harus ada uji coba. Nah, oleh sebab itu, para peneliti itu membuktikan kebenaran dari pernyataan kedua perusahaan tersebut. Untuk memeriksanya, peneliti itu atau misalnya pekerja itu atau konsumen itu membeli 5 bolam dari masing-masing produk dari kedua perusahaan itu. Jadi membeli 5 produk dari perusahaan A dan 5 produk dari perusahaan B. Hasil penelitiannya menunjukkan data sebagai berikut. Misalnya nih, produk perusahaan A itu tahan selama 536 untuk bolam pertama, bolam keduanya 446, kemudian bolam selanjutnya 548, 480, dan bolam terakhirnya 470 jam. Sedangkan untuk perusahaan B, si peneliti itu juga mengambil 5 sampel, 5 lampu, yaitu 512 yang pertama tahannya, yang kedua 468, ada 420, 520, dan bolam yang terakhir 500. Nah, pertanyaannya, dari data ini, si peneliti kan udah dapat datanya ya. Nah, dari kedua data ini, kemudian yang akan ditanyakan adalah produk perusahaan mana yang lebih bagus dan tahan lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan statistika. Itu salah satu contoh kasus di bidang teknik elektro. Ada juga contoh kasus lain banyak sekali digunakan ya, tidak hanya di bidang teknik elektro. Kalau misalnya mau di teknik elektro, biasanya prediksi misalnya dengan jaringan saraf tiruan gitu ya.
Nanti yang diprediksi misalnya kebutuhan listrik selama tahun 2021 atau 2022. Namanya prediksi berarti belum terjadi, kita memprediksi, memperkirakan kira-kira Indonesia butuhnya berapa listrik sehingga nanti ada semacam strategi bagaimana memenuhi kebutuhan listrik. Misalnya seperti itu. Untuk contoh kasus yang lain silahkan bisa dicari-cari gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, sebelum masuk ke statistika deskriptif metode grafis, alangkah baiknya karena kalian sudah pernah mengambil mata kuliah probabilitas dan statistika, sebaiknya kalian tahu perbedaan antara statistik dan statistika. Ini kebanyakan salah kaprah ya. Kebanyakan ada yang bilang, besok kuliah statistik ya gitu. Padahal sebenarnya kuliahnya namanya statistika, bukan statistik gitu. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, bedanya di sini. Kalau statistik itu adalah hasil analisa dan pengolahan suatu data. Tetapi kalau statistika itu cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Kalau dari segi bahasa biasanya gitu ya, statistik itu intinya datanya. Sedangkan statistika itu prosesnya. Contoh nih, contoh kalau misalnya kalian mau menghitung nilai rata-rata nilai tugas kalian gitu ya. Nah, nilai rata-rata yang kalian hasilkan, nilai rata-ratanya itu namanya statistik. Tetapi proses menghitung nilai rata-rata tersebut, prosesnya itu namanya statistika. Bedanya di sana. Jadi statistik itu datanya, kemudian statistika prosesnya. Gitu. Kalau ilustrasi sederhana, bagi yang suka memasak misalnya, kalau memasak itu kan ada prosesnya ya, dari beli bahan, menyiapkan bahan, terus kemudian proses masaknya sendiri dan proses hidangan gitu, menghidangkan ya. Itu namanya proses-prosesnya itu statistika. Tetapi kalau misalnya hidangannya, misalnya hidangannya nasi goreng, nah nasi goreng itulah yang dinamakan statistik. Gitu. Proses membuat nasi gorengnya yang dinamakan statistika. Itu perbedaan antara statistik dan statistika. Langsung saja kita masuk ke materi statistika deskriptif metode grafis. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif itu bagian dari statistika yang membahas tentang penyusunan data ke dalam daftar-daftar atau jadwal, membuat grafik, mengolah data yang bersifat analis, dan penafsiran data. Nah, itu namanya statistika deskriptif. Jenis data. Sebelum masuk ke jenis data, alangkah baiknya kalian juga mengetahui apa itu data dan apa itu datum. Data itu kumpulan dari datum atau bentuk jamaknya dari datum itu data. Kalau datum itu biasanya satu angka, misalkan nilai probabilitas dan statistika tugas 1 75. Cuman ada satu ya, yaitu 75. Itu namanya datum. 75 itu datum. Tetapi kalau tugas probabilitas dan statistika sudah 2 kali, yaitu 75 dan 60. Nah, 75 dan 60 lebih dari satu ya, itu berarti namanya data. Itu perbedaannya. Dengan simpelnya, misalnya datum itu cuma satu lah, satu angka. Kalau lebih dari satu, berarti namanya data. Gitu. Oleh sebab itu, yang kita ketahui jenis data ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hati-hati, ini biasanya nanti dipakai untuk misalnya mencari pekerjaan gitu, biasanya kalau dalam bidang statistika pasti ketemu. Datanya kuantitatif atau kualitatif, pasti seperti itu gitu ya. Jadi silakan diperhatikan bedanya. Kalau kuantitatif itu berbentuk bilangan, umur, jumlah, tinggi, nilai, ya itu bentuknya bilangan ya. Tetapi kalau kualitatif itu tidak berbentuk bilangan. Misalnya warna, status perkawinan, jenis kelamin. Warna kan ada merah, kuning, hijau gitu ya. Itu namanya termasuk data, tapi datanya kualitatif. Status perkawinan misalnya single, belum kawin, kawin, janda, duda, itu namanya data kualitatif. Dan jenis kelamin itu juga kualitatif, perempuan, laki-laki gitu. Jadi bisa disebutkan tetapi bukan berupa angka. Kalau misalnya mau dibentuk ke dalam angka biasanya menggunakan simbol. Misalnya laki-laki 1, perempuan 0 gitu. Itu data kualitatif dan data kuantitatif. Tapi kalau datanya langsung bentuknya angka, umur 21 tahun, 21 ya, itu langsung angka, itu namanya kuantitatif. Bilangan itu kuantitatif. Nah, dalam statistik
itu mengenal juga statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu apa saja? Namanya sudah keren ya, 5 serangkai. 5 serangkai itu terdiri dari X-min, X-max, Q1, Q2, dan Q3. Sebelum mencari statistik 5 serangkai, perlu diingat bahwa data yang dihasilkan harus urut terlebih dahulu, dari kecil ke besar. Diurutkan terlebih dahulu, baru bisa dicari statistik 5 serangkainya. Dengan X-min itu adalah datum terkecil atau statistik minimum. Jadi nilai dari data yang paling kecil itu namanya X-min. Sedangkan X-max ada banyak data ya, kemudian diurutkan, kemudian nilai yang terbesarnya itu namanya X-max. Untuk Q1 itu namanya kuartil bawah, nanti ada tata cara menghitungnya. Q2 itu kuartil tengah. Nah, Q2 ini juga biasanya disebut dengan median, sedangkan Q3 itu adalah kuartil atas. Ada juga yang disebut selain statistik 5 serangkai, ada juga yang disebut statistik peringkat dan statistik ekstrim. Setelah data dikumpulkan, maka langkah awal yang harus dilakukan tadi adalah menyusun data itu dari datum terkecil ke datum terbesar. Diurutkan terlebih dahulu. Nah, data yang telah tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar itulah yang disebut dengan statistik peringkat. Untuk banyaknya datum pada pengamatan itu disebut ukuran data atau banyak data. Biasanya simbolnya adalah N. Sedangkan datum terkecil dan datum terbesar, X-min atau X-max tadi ya, X-min dan X-max dalam statistik peringkat disebut statistik ekstrim. Gitu. Itu definisinya. Jangan sampai lupa. Contohnya nih, contoh 1. Tentukan statistik peringkat dan statistik ekstrim dari data berikut ini. Datanya ada 10, 4, 3, 2, 1, 9, 7, 2, 8, 4, 9, 6, 5, 5, 8, 4, 3, 9, 12. Kalau dilihat belum urut ya, 10 sama 4 kan besar 10, tapi 10-nya di depan. Nah, itu harus diurutkan terlebih dahulu. Data-data ini, datum-datum ini, data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Urutannya yang paling kecil berarti ada 1, setelah 1, 2-nya berapa kali? 1, 2, ada 2 kali, kemudian 3-nya ada 3-nya 1, 2 kali juga diurutkan dan seterusnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Ini statistik peringkatnya, urutan dari yang terkecil hingga terbesar dari contoh 1. Terbesarnya 12 ya, 1. Ini setelah diurutkan, didapat statistik peringkatnya adalah seperti ini. Nah, dari sini nilai yang paling kecil adalah 1. Inilah sebagai statistik minimum atau datum terkecil atau X-min-nya itu 1. Sedangkan statistik maksimum, data terbesar atau X-max-nya itu adalah yang paling besar 12. Sedangkan banyak datanya 19. 19 ini dari mana? Caranya dihitung. Ada berapa datum di sini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ada 19 datum, sehingga N-nya adalah 19. Selanjutnya kita masuk ke median data tunggal. Median dari statistik peringkat itu langkah pertama tetap harus diurutkan terlebih dahulu, dicari statistik peringkatnya terlebih dahulu dengan X1-nya paling kecil ya dan XN-nya nanti paling besar. Nah, median itu adalah nilai tengah dari statistik peringkat ini. Apabila banyaknya data ganjil, maka rataan dua nilai tengah saya ulangi ya, median dari statistik peringkat ini adalah nilai tengah apabila banyak datanya ganjil. Kemudian kalau datanya genap, otomatis kan tidak punya tengah-tengah. Nah, kalau tidak punya tengah-tengah, solusinya mencari median yaitu adalah rataan dua nilai tengah apabila banyak datanya genap. Jadi nanti ada dua tengah-tengah, nah itu di rata-rata. Itu nanti median untuk banyak data genap, N genap. Gitu.
apabila median diberi notasi ME ya, E-nya kecil ya, bukan besar di sampingnya bukan, ini indeks ME gitu, simbol dari median, maka secara matematis definisi yang kita bicarakan tadi itu dapat ditulis sebagai berikut. Kalau N-nya ganjil, berarti langsung tengah-tengah. Ini indeks, N plus 1 per 2 ini indeks. Kalau N-nya genap, berarti rataan dua nilai tengah. Itu berarti X, N per 2 ini indeks, ditambah ini bukan indeks, N per 2 plus 1 ini indeks. Per 2-nya bukan indeks. Gitu. Bingung? Jelas saja bingung, karena ini ngomongin teori. Gitu. Untuk contoh lebih jelasnya, biar tidak bingung, atau mungkin ini mau ngulang dari pelajaran SMP gitu, masih ingat pakai cara SMP boleh gitu. Tapi kalau bagi yang sudah lupa nanti akan saya ingatkan kembali. Kalau bingung saya berikan contoh nomor 2. Contoh 2-nya ya. Nah, yang nomor A, tentukan median dari bilangan berikut ini. Langkah pertama, ini belum urut ya, kita cari dulu statistik peringkatnya. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Begitu juga yang B. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti N-nya ganjil. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah 8 berarti N genap. Oke, pas ya. Sesuai dengan penjelasan rumus ini, ganjil dan genap. Gitu. Langsung jawabannya yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 ya. N-nya 7. Karena ganjil, kita pakai rumus yang X N plus 1 per 2. Nah, N-nya 7 berarti 7 plus 1 per 2. 7 plus 1 per 2 ini kecil ya, bukan sejajar dengan X karena 7 plus 1 per 2 ini indeks. Kemudian kita hitung 7 plus 1 itu 8, dibagi 2 hasilnya 4, sehingga mediannya itu X4. 4-nya ini kecil, indeks, bukan besar seperti 6, bukan juga besar sampingnya X ya, tapi 4 ini kecil, indeks. Nah, X4 ya hasil mediannya, karena hasil mediannya X4 maksudnya bagaimana? Kita kembali ke datanya. Dari data ini kita urutkan mana yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oh, yang nomor 4 adalah 6. Sehingga hasilnya mediannya adalah 6. Gitu. Jadi kesimpulannya median dari statistik peringkat 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 adalah 6. Itu untuk median data dengan banyak datanya itu ganjil. Sekarang kalau banyak datanya genap, tetap diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan rumus yang genap. Nah, pakai indeks ya ini ya. Rumusnya Xn per 2, 8 dibagi 2 berapa? 4 ya, berarti X4. Ditambah Xn per 2 plus 1. N per 2 berarti 8 dibagi 2, 4 tambah 1, 5. Berarti X5. 4 dan 5-nya indeks ya. Ini 4, 5-nya dapat dari rumus ini. N per 2 dan N per 2 plus 1. Gitu. Kalau sudah, berarti X4 tambah X5 per 2. Rumusnya ada per 2-nya. Nih, ada per 2-nya ya. Kalau sudah seperti ini, kita hitung dari depan berarti datum ke-4 dan datum ke-5. 1, 2, 3, 4. Datum ke-4-nya 9, datum ke-5-nya 11. 9 tambah 11 dibagi 2. Tinggal dihitung, 9 tambah 11 adalah 20, dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga median dari statistik peringkat ini adalah 10. Itu untuk menjawab median atau Q2. Selanjutnya, selain ada median dari data tunggal, ada juga yang disebut dengan kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal itu ada Q1, Q2, dan Q3. Langkahnya, cara mencari kuartilnya, pertama dicari Q2-nya dulu. Kalau Q2-nya sudah ketemu, baru mau mencari Q1 dulu boleh, Q3 dulu boleh, terserah. Jangan lupa ya, langkah pertama tetap harus dicari statistik peringkatnya, atau diurutkan dari bilangan kecil sampai bilangan besar. Dari sini silahkan teorinya dibaca sendiri, kemudian dapat diketahui bahwa Q1 itu nanti sebagai kuartil bawah, Q2 sebagai kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Gitu.
Nah, ini juga bisa dibaca sendiri. Nanti kalau misalnya untuk tata cara perhitungannya, nah ini ya contohnya. Pada contoh 3 ini akan saya berikan contoh yang A pada video berikutnya di whiteboard nanti ya. Ditunggu saja, dilihat saja video berikutnya. Contoh 3 poin A ada pada video berikutnya. Sedangkan contoh 3 poin B dan C silahkan sebagai nilai keaktifan kalian untuk 2 mahasiswa. Jangan lupa datanya diurutkan terlebih dahulu dari datum terkecil hingga datum terbesar. Itu ya. Untuk contoh 3-nya silahkan lihat pada video berikutnya untuk poin A, B, C-nya sebagai nilai keaktifan. Saya lanjutkan untuk contoh 4-nya. Ini juga ada contoh lagi yang ditanyakan statistik 5 serangkai. Berarti yang dicari adalah X-min, X-max, Q1, Q2, dan Q3. Jangan lupa datanya diurutkan terlebih dahulu atau dicari statistik peringkatnya. Nah, untuk contoh 4 ini juga akan saya berikan sebagai nilai keaktifan untuk 5 mahasiswa. Berarti sudah ada 7 ya nilai keaktifannya ya. Kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan rataan kuartil dan rataan 3. Untuk mencari rataan kuartil dan rataan 3 ini, langkah pertama dari suatu data kita tentukan terlebih dahulu statistik peringkatnya. Kalau statistik peringkatnya sudah ketemu, kita cari Q1, Q2, dan Q3-nya. Kalau sudah ketemu, baru kita cari rataan kuartilnya atau RK, itu rumusnya setengah Q1 ditambah Q3. Q1, Q3-nya kan sudah dicari, tinggal dimasukkan rumus saja, dihitung. Begitu juga dengan rataan 3, bedanya rumusnya, rataan 3 itu 1/4 Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3. Untuk lebih jelasnya, tinggal masukkan rumus ya. Jadi tidak saya beri contoh, langsung saja ke contoh 5-nya sebagai nilai keaktifan. Pada contoh 5 ini, silahkan data yang diketahui dicari statistik peringkatnya. Dengan kata lain, diurutkan dari datum terkecil hingga datum terbesar. Kalau sudah dicari statistik 5 serangkai, berarti X-min, X-max, Q1, Q2, dan Q3. Ada 5 ya. Kemudian kalau sudah ketemu nomor 1, baru nomor 2, yaitu rataan kuartil, dan yang terakhir rataan 3. Jadi di sini sebagai nilai keaktifan untuk 7 mahasiswa lagi, berarti sudah ada 14 nilai keaktifan. Nah, pada contoh 5 ini nilai keaktifannya silahkan dikerjakan nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 sudah selesai, baru nanti nomor 2 dan 3 boleh dikirimkan. Gitu ya. Langsung saja silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ke jangkauan dan koefisien jangkauan. Jangkauan data itu juga biasa disebut dengan range data. Disebut juga rentangan data, sama saja. Didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar atau statistik maksimum atau X-max dengan datum terkecil atau statistik minimum atau X-min. Karena rumusnya adalah selisih, definisinya adalah selisih, maka rumusnya jangkauan dilambangkan dengan J itu sama dengan X-max dikurangi X-min. Gitu. Sedangkan untuk koefisien jangkauan itu sama dengan J atau X-max dikurangi X-min dibagi X-max plus X-min. Ini rumusnya. X-max dan X-min-nya sudah tahu ya tadi ya cara menghitungnya ya. Dicari statistik peringkat dulu, habis itu dicari datum terkecil dan datum terbesar. Datum terkecil berarti X-min, datum terbesarnya adalah X-max. Selain jangkauan dan koefisien jangkauan, ada juga jangkauan antar kuartil yang disimbolkan dengan H. Jangkauan antar kuartil itu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya Q3, kuartil bawahnya Q1. Berarti hanya Q3 dikurangi Q1. Jangkauan antar kuartil ini juga biasa disebut hamparan, sehingga biasanya dilambangkan dengan H gitu. Selanjutnya, setelah ada jangkauan antar kuartil, ada juga jangkauan semi antar kuartil. Banyak banget ya. Kalau jangkauan semi antar kuartil itu didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparan atau setengah H gitu ya.
Untuk jangkauan semi antar kuartil simbolnya Q-D. Setengah H dengan H-nya tadi rumusnya Q3 min Q1 sehingga Q-D juga langsung dirumuskan setengah Q3 min Q1 juga boleh. Dan untuk koefisien dari Q-D-nya sesuai dengan namanya koefisien ya, itu seperti tadi, kalau tadi kan koefisien jangkauannya X max min X min dibagi X max plus X min. Kalau koefisien Q-D karena ini kuartil berarti Q3 min Q1 dibagi Q3 plus Q1. Nah, itu. Tidak sampai di sini masih ada pokok bahasan lagi. Selain jangkauan semi antar kuartil, ada juga yang disebut langkah atau step. Satu langkah itu bukan berarti kita melangkah gitu, beda ya. Satu langkah di sini maksudnya adalah 1,5 kali panjang satu hamparan dan dituliskan sebagai 1,5 H. Sehingga 1,5 Q3 min Q1. Nah, dalam kaitannya dengan jangkauan semi antar kuartil, langkah ini ada hubungan dengan jangkauan semi antar kuartil. Hubungannya apa? Yaitu langkah ini itu 3 kalinya jangkauan semi antar kuartil. Gitu. L itu sama dengan 3 Q-D. Kalau langkah sudah dicari, berikutnya ada pagar dalam dan pagar luar. Silakan definisinya dibaca saja. Dengan pagar dalam itu PD ya nanti simbolnya, atau biasanya juga ada yang menyebut BPB atau batas pencilan bawah. Sedangkan PL pagar luar ada juga yang menyebutnya batas pencilan atas. Karena PD ini pagar dalam adalah batas pencilan bawah, maka yang digunakan Q1, kuartil bawah. Karena BPA adalah batas pencilan atas atau pagar luar, itu berarti nanti yang digunakan kuartil atas. Kalau misalnya kuartil bawah, itu dikurangi, kalau kuartil atas ditambah dengan L. Gitu. Itu untuk pagar dalam dan pagar luarnya. Untuk contoh soalnya langsung saja ke contoh 6. Nah ini ada banyak sekali datanya, silahkan. Perlu diingat harus diurutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Atau mungkin sudah urut, silahkan dicek dulu. Gitu. Kalau sudah, di sini ada disuruh mencari jangkauan data, jangkauan semi antar kuartil, pagar dalam, dan pagar luar. Langsung saja sebagai nilai keaktifan untuk 4 mahasiswa. Tidak perlu khawatir karena di awal-awal rumusnya juga sudah sangat jelas ya, sudah dijelaskan semua. Cuman ya tadi jangan lupa statistik peringkat wajib, X min, X max, Q1, Q2, Q3-nya harus bisa menghitung. Kalau statistik 5 serangkai statistik peringkat sudah mahir, ini langsung masuk ke rumus saja sudah bisa gitu. Sehingga contoh 6 tidak saya beri contoh, langsung saja sebagai nilai keaktifan gitu untuk nomor 1, 2, 3, 4. Sudah ada berapa nilai keaktifan tadi ya? Banyak sepertinya. Tadi kayaknya sudah ada 14, kemudian ditambah 4 lagi berarti sekitar 21 ya. 21 nilai keaktifan gitu. Lumayan lah, nanti setiap anak bisa mencoba satu soal gitu. Itu untuk contoh 6-nya. Kalau sudah kita fokus ke nilai keaktifan dulu, silahkan dikerjakan di buku catatan masing-masing, tetapi nanti yang dikirimkan via grup WA-nya satu anak atau satu mahasiswa, satu jawaban saja dari satu soal ya. Tapi bukan berarti cuma ngerjain satu loh ya, ya tetap semuanya dikerjakan di buku catatan masing-masing. Kalau pembahasan nilai keaktifannya sudah selesai, berarti nanti langsung saja kita lanjut ke penyajian data dalam bentuk diagram. Tujuannya untuk menyajikan data agar mudah dimengerti banyak orang. Seperti yang kita ketahui ya, biasanya malas membaca, tetapi kalau lihat gambar gitu, seru, asik gitu. Nah, oleh sebab itu terkadang penyajian data itu disajikan dalam bentuk diagram. Data kuantitatif ditinjau dari cara memperolehnya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu data ukuran dan data cacahan. Ukuran disebut kontinu, sedangkan cacahan disebut diskrit. Dengan definisi, data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Sehingga nanti hasilnya tidak selalu bulat. 12,5, 12,55, 13,65, nah ada komanya, itu kontinu.
Bulat juga bisa, 12 pas juga bisa. Yang penting datanya diperoleh dengan cara mengukur. Sedangkan untuk data diskrit itu diperoleh dengan cara mencacah. Mencacah itu berarti tidak mungkin ada koma. Data diskrit itu pasti bulat. 1, 2, 3, 4, 1000, sejuta. Nah, itu. Data ke 1, data kedua. Nah, itu namanya data diskrit gitu. Itu perbedaan diskrit dan kontinu. Penyajian data dalam bentuk diagram itu ada sekurang-kurangnya 6 ini. 6 inilah ya. Yang pertama ada diagram lambang, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, diagram kotak garis, dan diagram batang daun. Apa sih keenam diagram ini? Definisinya apa, cara penyajiannya bagaimana, kemudian contohnya seperti apa, itu nanti tugas kalian. Sebagai tugas kelompok ya, nanti akan saya buatkan 6 kelompok dalam satu kelas, kemudian silahkan tugas masing-masing kelompok membuat PPT sesuai dengan salah satu tema yang didapat. Temanya ada pada slide 28 ini. Ada 6 tema ya. Nanti satu kelompok akan mendapatkan satu tema. Nanti akan saya tentukan. Nah, isi PPT-nya diantaranya ada identitas dan judul tema kelompok. Jelas. Yang kedua, definisi atau penjelasan dari tema yang diperoleh. Misalnya dapat diagram lingkaran. Berarti menjelaskan definisi dan penjelasan tentang diagram lingkaran. Otomatis kalau cuma definisi dan penjelasan kurang ya, harus ada contoh dengan penjelasan lengkap. Silakan nanti tugas ini dibagi saja dengan kelompoknya. Semua kelompok harus menyajikan ya atau menyampaikan materi gitu. Nama kelompok dan tema akan saya kirimkan via Google Classroom nanti sekitar pukul 3 sore. Setelah pembahasan nilai keaktifannya sudah lumayan banyak, nanti saya kirimkan nama kelompok dan temanya. Jadi siap-siap saja. Kemudian kalau sudah membuat PPT-nya, dipresentasikan ya PPT tersebut, kemudian silahkan direkam saja hasil presentasi kalian. Rekamannya bisa pakai Zoom, bisa juga pakai media lain, yang penting ada penjelasan. Dan yang penting lagi, setiap anggota kelompok menyampaikan materi. Gitu. Sedikit kok itu, nggak banyak-banyak. Gitu. Kalau sudah, kirimkan PPT dan video presentasi via Google Classroom yang disediakan. Nanti akan meluncur sekitar jam 3 untuk nama kelompok dan ini lembar dari Google Classroom untuk pengumpulan tugas gitu. Itu untuk penjelasan dari materi pertemuan hari ini. Nah, pembuatan materi ini saya kutip dari referensinya buku Pak Sukino, nih buku SMA karena kita mengulang pelajaran SMA ya, dan bukunya Pak Subana. Gitu ya. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan, tanya saja bisa via kolom komentar YouTube atau bisa juga via grup WA kita ya. Sekian penyampaian materi pada PPT yang sudah saya berikan, yaitu tentang pengantar probabilitas dan statistika, beserta statistika deskriptif metode grafis. Selamat belajar, selamat mengerjakan nilai keaktifan. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.